Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masih membahas mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Sebelum kita melanjutkan pematerian yang sekarang, kita akan mereview pematerian minggu kemarin. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang berarti menyatu. Jadi, globalisasi merupakan proses menyatunya dunia ke dalam sistem yang sama, sehingga kehidupan menjadi serba luas dan juga tidak terbatas. Faktor yang mendorong adanya globalisasi yaitu ada 4. Yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, seperti banyaknya penggunaan internet dan juga handphone. Yang kedua, adanya integrasi ekonomi dunia. Hal ini bisa dilihat dari menjamurnya toko-toko online, seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perubahan politik dunia, yang diawali runtuhnya Imperium Uni Soviet, sehingga banyak negara yang bergerak ke arah sistem ekonomi dan politik barat. Lalu munculnya mekanisme pemerintahan internasional dan organisasi regional seperti PBB dan Uni Eropa, yang selanjutnya memunculkan berbagai organisasi antar negara internasional lainnya, seperti contohnya ASEAN. Yang keempat, berkembangnya perusahaan transnasional, contohnya banyaknya perusahaan-perusahaan mobil Jepang yang ada di Indonesia. Itu menandakan adanya globalisasi. Sebelumnya, kita juga membahas mengenai pengaruh globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat. Adanya perkembangan teknologi akibat dari globalisasi memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan bermasyarakat, seperti pola hidup yang serba cepat, lalu pesatnya perkembangan informasi dan transportasi, dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah. Di samping itu, ada pula unsur globalisasi yang bersifat negatif yang mempengaruhi budaya nasional, seperti beralihnya masyarakat agraris menjadi masyarakat industri modern, lalu perubahan dari kehidupan yang berasaskan kebersamaan menjadi kehidupan individualis, dan masuknya pola hidup budaya barat. Selain mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, globalisasi juga dapat mempengaruhi nilai-nilai nasionalisme. Pengaruh positif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme yaitu pemerintahan dijalankan secara terbuka dan demokratis apabila dilihat dari globalisasi politik. Lalu kedua, terbukanya pasar internasional sehingga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan meningkatkan devisa negara apabila dilihat dari aspek globalisasi ekonomi. Dan dari globalisasi sosial budaya, kita dapat meniru pola pikir yang baik seperti etos kerja yang tinggi, sifat saling menghargai, disiplin, dan iptek dari negara lain yang sudah maju. Sedangkan pengaruh negatif globalisasi terhadap nilai-nilai nasionalisme yaitu pertama, rasa nasionalisme akan hilang. Kedua, hilangnya rasa cinta terhadap produk dalam negeri. Yang ketiga, masyarakat kita khususnya anak muda banyak yang lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai pengaruh globalisasi terhadap perubahan komunitas lokal. Globalisasi menjadi salah satu penyebab terjadinya perubahan perilaku dalam masyarakat, termasuk pada komunitas lokal di masyarakat itu sendiri. Nah, pengaruhnya ada yang bersifat positif dan juga ada yang bersifat negatif. Pengaruh positif globalisasi terhadap komunitas lokal yaitu banyak masyarakat yang mendirikan komunitas-komunitas lokal, seperti menjamurnya komunitas lokal peduli lingkungan yang merupakan salah satu bentuk dari aksi pemberdayaan komunitas. Sedangkan pengaruh negatif dari globalisasi terhadap komunitas lokal yaitu globalisasi mempengaruhi komunitas lokal yang sudah ada. Contohnya seperti kampung adat Baduy yang awalnya menolak perkembangan teknologi karena bertentangan dengan nilai-nilai budaya, namun akhirnya sedikit demi sedikit menerima perkembangan teknologi yang dikembangkan pada era globalisasi. Sekarang ini, beberapa masyarakat Baduy telah banyak yang menggunakan
teknologi handphone sebagai alat komunikasi. Bahkan ada masyarakat Baduy yang menggunakan handphonenya untuk berjualan online. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kampung adat Baduy sudah tidak asli seperti dulu, karena sudah banyak terpengaruh oleh globalisasi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai dampak globalisasi terhadap kehidupan bermasyarakat. Dampak positif dari globalisasi yang pertama yaitu perubahan sistem pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya perubahan sistem pengetahuan dan teknologi, kita sekarang ini dapat memperoleh ilmu pengetahuan dengan lebih mudah dan juga praktis. Contohnya yaitu adanya e-book yang merupakan perubahan teknologi yang dapat membantu kita dalam meningkatkan pengetahuan hanya dengan melalui handphone kita. Lalu yang kedua ada perubahan nilai budaya. Nilai sendiri merupakan sesuatu yang dianggap penting, dan nilai budaya setiap orang atau kelompok masyarakat itu tidak sama. Akibat dari globalisasi, banyak nilai-nilai budaya yang mengalami perubahan. Contohnya, banyak nilai yang berkembang pada zaman penjajahan menjadi hilang, seperti kolonialisme, liberalisme, rasialisme, kapitalisme, dan feodalisme. Dan sekarang ini justru semakin berkembangnya nilai budaya toleransi dalam kehidupan beragama, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, cinta tanah air, gotong royong, dan juga kekeluargaan. Lalu selanjutnya yang ketiga adanya perubahan etos budaya. Etos budaya sendiri merupakan watak khas budaya suatu kelompok masyarakat seperti ciri, sifat, dan adat istiadat. Contohnya seperti waktu dulu ada orang yang berpandangan bahwa makan tidak makan yang penting kumpul, yang sekarang ini mulai berangsur-angsur ditinggalkan. Contoh lainnya lagi seperti banyak anak banyak rezeki, tapi sekarang ini juga pandangan itu mulai ditinggalkan, di mana 2 anak itu lebih baik, seperti itu. Lalu selanjutnya adanya perubahan kepercayaan. Kepercayaan merupakan salah satu unsur budaya yang cenderung terus berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Contohnya, dulu orang-orang sangat percaya terhadap tahayul, dukun, dan mendewa-dewakan manusia. Namun sekarang ini juga sudah mulai ditinggalkan karena adanya globalisasi. Lalu yang kelima adanya perubahan pandangan hidup. Pandangan hidup adalah suatu konsep seseorang atau sekelompok orang yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah yang terjadi. Contohnya, waktu dulu itu banyak masyarakat yang berpandangan hidup itu sempit, memandang dunia itu sempit. Namun sekarang ini karena berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan juga semakin meluas, sehingga orang-orang sekarang itu lebih berpandangan terbuka. Sedangkan dampak negatif dari adanya globalisasi yang pertama yaitu keguncangan budaya atau cultural shock. Keguncangan budaya adalah guncangan jiwa atau mental seseorang karena belum adanya kesiapan menerima kebudayaan asing yang datang secara tiba-tiba. Contohnya, seseorang yang hidup dengan latar belakang budaya tradisional kemudian datang ke Jakarta, maka ia akan merasakan kehidupan yang berbeda. Dari cara dia berbicara, bekerja, maupun bergaul. Nah, pola hidup yang berbeda itulah yang menyebabkan orang tersebut mengalami cultural shock. Yang kedua, adanya ketimpangan budaya atau cultural lag. Cultural lag adalah ketimpangan salah satu unsur kebudayaan untuk menyesuaikan diri dengan unsur kebudayaan lain yang sudah berubah. Contohnya, banyak masyarakat yang sudah menggunakan handphone canggih, namun mereka tidak bisa menggunakan fitur-fitur yang tersedia di dalam handphone tersebut dengan baik. Contohnya, banyak masyarakat yang tidak
mengetahui, bahkan tidak tahu bagaimana caranya menggunakan Google Maps atau aplikasi-aplikasi lainnya yang sebenarnya itu bermanfaat. Yang ketiga yaitu kehilangan unsur sosial budaya. Seperti yang kita tahu, globalisasi membawa unsur sosial budaya luar yang dapat menggantikan unsur sosial budaya yang ada di dalam negeri kita. Seperti contohnya kesenian-kesenian lokal atau tradisional sekarang ini banyak tergantikan oleh kesenian-kesenian yang berbau modern. Lalu selanjutnya adanya pergeseran nilai-nilai budaya yang menimbulkan perilaku tanpa arah atau anomi. Contohnya yaitu tawuran atau perilaku-perilaku menyimpang lainnya seperti korupsi dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sikap dalam menghadapi perkembangan globalisasi. Nah, globalisasi merupakan tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu, kita harus lebih meningkatkan kualitas diri guna mengantisipasi perubahan yang ada. Nah, usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam menghadapi era globalisasi yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai filter budaya asing yang bersifat negatif. Yang kedua, peningkatan penghayatan dan pengalaman Pancasila untuk memperkokoh persatuan dan juga kesatuan bangsa. Yang ketiga, menghayati dan mengintensifkan pembelajaran budaya tradisional yang bernilai luhur agar tidak mustah diganti oleh kebudayaan asing. Yang keempat yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agar dapat memilih mana yang baik dan benar bagi masyarakat diterapkan pada masyarakat Indonesia. Yang kelima, meningkatkan pendidikan. Nah, meningkatkan pendidikan ini merupakan upaya meningkatkan kualitas diri agar dapat bersaing dan dengan bangsa lain atau negara lain, baik dalam mencari lapangan pekerjaan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang keenam yaitu meningkatkan kualitas produk dalam negeri agar dapat bersaing merebut pasar lokal, nasional maupun internasional. Yang ketujuh yaitu meningkatkan penguasaan teknologi di segala bidang agar kita tidak bergantung pada negara lain, bisa mandiri dan percaya pada diri sendiri. Yang kedelapan yaitu menumbuhkan kinerja yang berwawasan luas dan beretos kerja yang tinggi. Dan yang terakhir yaitu menumbuhkan dinamika yang terbuka dan tanggap terhadap unsur-unsur pembaruan. Lalu, menentukan posisi terhadap implikasi globalisasi. Pada saat ini, kita sedang berada di tengah era globalisasi yang berpengaruh terhadap perubahan budaya. Nah, negara Indonesia sedang berusaha mempersiapkannya agar tidak tertinggal dalam persaingan secara global. Nah, berikut ini merupakan berbagai contoh posisi bangsa Indonesia dalam era globalisasi, mulai dari bidang ekonomi sampai dengan bidang lingkungan hidup. Yang pertama, bidang ekonomi yaitu dengan cara meningkatkan kemampuan bangsa dan negara untuk berkompetisi secara internasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas produksi dalam negeri agar dapat bersaing di pasar internasional. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Lalu di bidang teknologi yaitu mengembangkan teknologi dan informasi yang bertaraf internasional. Yang kedua, memanfaatkan teknologi untuk dan yang ketiga, membuka akses informasi dari dunia internasional sebagai studi banding dan sebagai sarana kerjasama dengan negara lain. Lalu di bidang politik yaitu menegakkan nilai-nilai demokrasi. Kedua, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional. Dan yang ketiga yaitu partisipasi aktif dalam pencaturan politik untuk menuju perdamaian dunia. Lalu di bidang hukum yaitu mematuhi peraturan hukum dan perjanjian internasional. Yang kedua, turut meratifikasi perjanjian hukum internasional dalam berbagai masalah seperti masalah HAM, narkoba, dan lain sebagainya. Lalu ketiga yaitu menghormati peradilan internasional dan bekerja sama dengan Interpol.
Lalu di bidang sosial budaya yaitu turut serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial internasional, misalnya lewat organisasi PBB dan Palang Merah Internasional. Yang kedua, menjunjung tinggi pelaksanaan HAM. Yang ketiga, mengadakan pertukaran pelajar antar negara. Lalu di bidang lingkungan hidup yaitu menentang pemakaian senjata nuklir baik untuk perang maupun penelitian yang dapat merusak lingkungan hidup. Yang kedua, turut serta dalam melestarikan lingkungan hidup serta ekologi darat, laut, dan udara secara nasional maupun internasional. Dan yang ketiga yaitu menggalang kerjasama antar negara dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Mungkin sekian pematerian mengenai globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Pastikan kalian sudah mengisi kehadiran dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.